Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi pengajian hari ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita membahas berapa poin? Berapa poin? 4 poin? Emotku telu loh. Yang pertama, surat Al-Ikhlas itu Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian yang kedua, berapa jumlah ayat dari surat apa? Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah apa? Kandungan global dari apa? Surat Al-Ikhlas. Ada 3 kan? Iya. Nah, yang tadi bilang 4 apa ada satunya lagi tuh? Hah? Yang pertama, surat Al-Ikhlas Makkiyah atau Madaniyah. Kudisit. Belum. Pertanyaannya, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan apa? Kemudian sebutkan argumen mereka. Ya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah surat Al-Ikhlas itu Makkiyah atau Madaniyah? Sebutkan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, beserta argumennya. 2 saja. Silakan. Gak ada yang maju ini? Hah? Ya. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya surat Al-Ikhlas Makkiyah, betul. Argumennya? Terus ada apa dengan kafir Quraisy? Terus kenapa kalau ada di Mekah? Apa kaitannya dengan surat Al-Ikhlas? Tentang nasab Allah. Dan itu merupakan sebab turunnya surat apa? Al-Ikhlas. Ini argumen yang pertama. Belum selesai. Yang kedua. Kandungannya. Kenapa kandungannya? Masalah akidah. Dan ciri khas surat-surat Makkiyah, pembahasannya tentang apa? Tentang tauhid atau akidah. Silahkan. Ya. Pertanyaan berikutnya, surat Al-Ikhlas ayatnya ada berapa? 4. Wah, ini mudah sekali nih. Ya, ini nggak usah dikasih hadiah ini. Berarti pertanyaan berikutnya, sebutkan kandungan global dari surat Al-Ikhlas. Sebutkan kandungan global dari surat Al-Ikhlas. Ya.
Tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengan Allah. Bagus, silahkan. Ini aja yang kita bahas kan, nggak ada pertanyaan yang lain ya. Karena nggak ada pembahasan yang lain, maka pertanyaan selesai sampai di sini dan kita akan memasuki materi kita pada kesempatan kali ini. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, segenap pendengar Radio Roja, Radio As-Sunnah FM, dan juga Radio Nashr Sunnah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan inti dari kajian tafsir, yaitu tafsir rinci dari surat apa? Al-Ikhlas. Kita akan mulai dari ayat yang pertama, yang berbunyi apa? Qul huwallahu ahad. Qul apa? Katakanlah. Huwallah, dialah Allah. Ahad, yang maha esa. Pertama adalah qul, katakanlah. Ini adalah merupakan perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditujukan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad. Dan kalau kita kaitkan dengan asbab nuzul, sebab diturunkannya surat ini karena saat itu ada apa? Musyrikin Quraisy yang bertanya kepada siapa? Nabi SAW. Tentang apa? Nasab Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika Nabi kita SAW ditanya oleh para musyrikin Quraisy tentang nasab Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun menurunkan wahyunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Qul," ucapkanlah, jawablah, katakanlah. Jadi Allah mengajari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Dan kalimat yang berikutnya, huwallahu ahad, ucapkanlah, huwallahu ahad. Allah dialah Allah yang Maha Esa. Kalimat yang diperintahkan untuk diucapkan ini bukanlah sekedar ucapan dengan apa? Lisan. Kata para ulama, kalimat yang akan diucapkan oleh Nabi SAW adalah merupakan kalimat yang syarat dengan makna. Dan tidak cukup hanya dengan mengucapkan dengan lisan. Namun orang yang mengucapkannya, dia harus mengucapkan kalimat ini dengan penuh keyakinan yang dalam di dalam hati dia. Dan juga dia berusaha untuk memahami kandungan yang ada di dalamnya. Sehingga kalimat itu keluar dari mulutnya berbobot. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar ucapan lisan. Huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, "Qul," katakanlah. Huwa. Huwa itu apa? Dia. Dia ini dhamir. Dhamir itu bahasa Indonesia apa? Kata ganti, ya. Kata ganti nama. Huwa. Ngapain kok pakai diselipi huwa? Padahal kan bisa saja qul Allahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Orang kayak gitu paham nggak? Kalau misalnya dikatakan qul, katakanlah Allah itu Maha Esa. Tanpa apa? Diselipi kata-kata apa? Huwa alias dia. Apa rahasia dibalik diselipkannya kata-kata huwa di sini? Ada yang tahu mungkin? Apa? Gak apa-apa. Silahkan. Apa? Apa? Memperjelas. Ada jawaban yang lain? Ya. Apa? Mempertegas. Ada yang lain? Menunjukkan sesuatu tunggal. Itu nanti ahad.
Ya, sekarang pertanyaannya huwa. Huwa di sini kenapa kok diselipkan di sini, itu ada apa? Apa nggak ada gunanya? Apa ada gunanya? Karena nggak mungkin, kalau nggak ada gunanya nggak mungkin. Nggak ada satu kata pun di dalam Al-Quran yang nggak ada apa? Gunanya. Pasti ada. Ada yang tahu silahkan? Penegasan. Pengkhususan. Ada yang lain? Huwa, kata para ulama, diselipkan dan disisipkan di sini tujuannya adalah untuk menarik perhatian. Perhatian siapa? Perhatian orang yang sedang diajak apa? Bicara. Katakanlah dia. Apa ini sesudah ini? Dia siapa? Baru kemudian didatangkan kata apa? Allahu Ahad. Qul huwa Allahu Ahad. Jadi di sini kata para ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala menyisipkan kata-kata huwa, tujuannya adalah agar menarik perhatian orang-orang yang sedang diajak bicara. Sehingga mereka itu menunggu-nunggu, apa kalimat berikutnya setelah huwa? Apa kalimat berikutnya sesudah dia? Siapakah dia di sini? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan muatan jadi apa yang akan disampaikan, mungkin tidak ada rasa penasaran di situ. Kalau orang penasaran kan dia akan lebih apa? Lebih memperhatikan. Beda dengan orang yang langsung mendengar. Tapi orang sudah penasaran. Apa nih kira-kira sudah ini? Apa kelanjutannya? Seperti cerita apa? Cerita bersambung ya. Cerita bersambung itu kalau sudah bersambung. Wah, jadi pergi apa? Nah, ada rasa penasaran sehingga dia selalu menanti dan menunggu. Apa kira-kira sudah ini? Kalau dia sudah menanti dan menunggu, konsentrasi dia akan lebih apa? Akan lebih dalam dan tertuju kepada apa yang akan disampaikan. Qul huwa Allahu Ahad. Allah yang maha apa? Esa. Apa artinya esa? Satu, tunggal. Itu tak. Tidak ada yang menyamai. Esa atau esa? Nggak tahu saya. Dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu esa atau esa. Yang penting maknanya adalah tunggal atau satu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan qul huwallahu ahad, kata beliau huwal wahidul ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang satu dan tunggal. Alladzi la nadhira lahu wa la wazir. Allah tidak memiliki padanan maupun pembantu. Jadi Allah tidak butuh ada yang apa? Membantu. Dan juga Allah tidak memiliki padanan. Tidak ada yang sepadan dengan Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata beliau, wala nadida, wala syabiha, wala adil. Kata Imam Ibnu Katsir, arti dari qul huwallahu ahad, Allah tidak memiliki sekutu, duplikat, ataupun kembaran. Tidak ada satupun yang kembar dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambahkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, makna dari qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, adalah Allah Maha Esa dalam rububiyah dan uluhiyahnya secara mutlak. Dan nanti kita akan jelaskan apa arti rububiyah, apa arti apa? Uluhiyah. Jadi dari keterangan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Allah itu Maha Esa dari segala-galanya. Dari segala sisinya Allah itu tunggal. Sekarang kita akan sedikit mengupas ya, beberapa sisi tinjauan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada beberapa hal yang kita bisa kupas. Mungkin malam ini kita ngambil dua. Nah, yang pertama adalah keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zatnya. Allah tunggal dalam zatnya. Artinya apa? Allah itu satu. Allah itu satu dan tidak berbilang. Dan keterangan ini senada dengan firman Allah Tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 171. Di dalam surat An-Nisa ayat 171 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamallahu ilahun wahid. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan atau sesembahan yang satu. Dan ini
jelas membantah ya, para penganut agama non monoteisme. Monoteisme berarti orang yang ajaran agama yang ajarannya apa? Meyakini satu Tuhan. Dan ini adalah merupakan bantahan telak buat mereka yang meyakini bahwasanya Tuhan itu banyak. Siapa contohnya? Orang-orang Nasara. Nasara kapan? Nasara yang dibawa oleh Nabi Isa? Bukan. Ya. Gak mungkin. Nabi Isa adalah muwahhid. Beliau adalah pengusung tauhid. Jadi perlu diberi catatan di sini Nasara pada saat ini yang meyakini adanya Trinitas. Contoh yang lainnya Majusi. Majusi punya berapa Tuhan? 2 Tuhan. Ya. Dan juga bantahan buat yang lebih parah lagi. Yang meyakini Tuhan itu enggak terhitung. Siapa? Siapa? Subhanallah. Di Indonesia orang Islam semuanya apa ya? Orang-orang Hindu. Bagus. Mereka meyakini setiap sesuatu itu ada apanya? Ada Tuhannya. Misalnya air ada apanya? Ada dewanya. Angin ada dewanya. Sungai ada dewanya. Gunung ada dewanya. Dan setiap segala sesuatu ada dewanya. Cuman nggak tahu dapur itu ada dewanya apa enggak ya? Dapur itu ada dewanya apa enggak? Angin ada dewanya. Hujan ada dewanya. Segala sesuatu ada dewanya. Nah, berarti kalau dari sini kita bisa menyimpulkan kalau ada orang yang meyakini kok pohon beringin ana sing nunggoni, berarti mirip kayak wong Hindu. Apalagi sing bau reksa gunung Merapi. Ini kan aneh kan. Kalau misalnya diadakan sensus, kira-kira yang di sekeliling Merapi itu orang-orang agamanya apa? Islam. KTP-nya apa? Islam. Tapi ketika mereka ditanya, kenapa sih kok ngadakan ritual-ritual kayak gini? Lah benora cilaka soalnya sing nunggu Gunung Merapi sing bau reksa iki lagi Lagi ora bombong. Berarti meyakini adanya penguasa selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah ada dalam ajaran agama Hindu. Termasuk juga yang nggak usah jauh-jauh di dekat kita, ya, di Cilacap. Masih banyak orang yang meyakini bahwasanya pantai Cilacap itu penguasanya adalah siapa? Nyi Roro Kidul. Loh, ini berarti kan meyakini adanya penguasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bertolak belakang dengan Islam yang ajarannya adalah monoteisme. Islam itu meyakini adanya satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak berbilang. Allah itu tunggal. Qul huwallahu ahad. Jadi keyakinannya orang Hindu, setiap sesuatu itu memiliki Tuhan. Tapi kemudian pada abad ke-9 sebelum Masehi, para pembesar agama Hindu mereka berkumpul. Kemudian mereka menyatukan Tuhan. Nah, jadi dalam tanda kutip ya, Tuhannya dibikin satu. Cuman yang satu ini terdiri dari 3 unsur. Padha bae ya. Jadi disatukan ini kakean Tuhan ya. Akhirnya daripada mumet itu ditekan siji bae. Tapi yang satu ini juga terdiri dari berapa unsur? 3. Siapa itu? Brahma, Wisnu dan Siwa. Mereka mengatakan bahwasanya ini hanya unsur, tapi mereka sebenarnya bersatu. Ya kayak orang Nasara, ya. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Ini sebenarnya satu, cuman terdiri dari 3 unsur. Mereka upamakan seperti apa? Seperti wedang kopi. Wedang kopi terdiri dari air, kopi, sama gula. Subhanallah, saya nggak bisa pikir. Kok Allah diumpamakan kayak wedang kopi, orang kebangetan ya. Kalau dalam agama Islam tidak.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Maha Esa. Esa dalam apa? Satu. Esa dalam zatnya. Allah Maha Esa dalam zatnya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, berarti Allah itu maha sempurna. Kenapa? Karena Allah tidak butuh kepada siapa-siapa. Allah ketika akan mengirim angin, nggak butuh untuk minta tolong sama dewa apa? Dewa angin. Nek dewa anginnya lagu ngantuk kepriwe. Ketika akan merupakan hujan, mungkin lagi rabombong dewa hujan, kemudian dia nggak mau apa? Lah, oralah ngesuk baik. Padahal ini sudah apa? Sudah paceklik lama. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna. Makanya Allah itu satu dalam zatnya. Allah tidak membutuhkan siapapun juga. Allah tidak membutuhkan pembantu. Allah tidak membutuhkan sekutu. Karena Allah itu tunggal dalam zatnya. Ini sisi yang apa? Yang pertama. Tunggal Maha Esa dari sisi apa? Zatnya. Yang kedua. Allah Maha Esa dalam keberhakannya atas ibadah para hamba. Allah Maha Esa atas keberhakannya akan ibadah para hamba. Maksudnya apa? Intinya Allah itu yang berhak untuk diibadah itu hanya siapa? Allah. Itu esa dari sisi keberhakan akan ibadah para hamba. Artinya ibadah itu seluruhnya seharusnya dipersembahkan kepada siapa? Allah. Inilah yang diistilahkan para ulama dengan uluhiyah. Ya. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang membaca di buku, kita harus beriman dengan uluhiyah Allah. Itu maksudnya kita itu harus yakin bahwasanya seluruh ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dari apa? Uluhiyah. Dan Imam At-Tabari, ini adalah Imamul Mufassirin, bapaknya para ahli tafsir. Beliau ketika menafsirkan Qul huwallahu ahad, kata beliau, dialah Allah yang berhak mendapat ibadah segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu, kalau mau beribadah, seharusnya semuanya tertuju kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah, kata beliau, tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak pantas untuk diberikan kepada selain Allah. Ini kata Imam At-Tabari. Jadi penafsiran seperti ini adalah penafsiran yang klasik. Penafsiran yang otentik. Dari dulu sudah ada yang menafsirkan kata-kata ini. Jadi bukan hanya orang-orang belakang ini bicara, tidak. Imam At-Tabari, seorang ulama besar ahli tafsir yang hidup pada abad ketiga atau abad keempat Hijriah, sudah berbicara masalah ini. Menegaskan bahwasannya konsekuensi dari orang yang mengucapkan Qul huwallahu ahad, dia harus memurnikan seluruh ibadahnya hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya ada orang yang Qul huwallahu ahad, tapi kok masih beribadah kepada selain Allah, berarti orang tersebut apa? Telah menyimpang dari apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Masih percaya dengan kekuatan-kekuatan lain selain Allah Jalla wa'ala. Masih gemar untuk menyediakan sesajen-sesajen. Ya. Masih percaya dengan jimat-jimat dan keris-keris. Ketika ditanya, kok apal surat Al-Ikhlas apa orang? Oh, sembarangan. Ya apal lah. Apa ayat pertama? Qul huwallahu ahad. Mantap banget. Artinya apa? Allah Maha Esa. Dah konsekuensi nanti. Ya mboh. Inilah ucapan yang tidak diiringi dengan pemahaman. Makanya tadi di awal sudah kita jelaskan. Ucapan yang harus diucapkan ini bukanlah ucapan sekedar apa? Lisan. Kalau ucapan lisan semuanya bisa. Mengucapkan kalimat tahlil semuanya bisa. Tapi membumikan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang konsekuensinya adalah mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini perlu dicermati. Kalian mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah mereka mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah? Berupa mengikhlaskan dan memurnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala.
Ini pertanyaan besar. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa dalam keberhakannya atas ibadah Allah. Maka dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 90, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang yang beribadah kepada selainnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ailahun ma'allah?" Apakah ada sesembahan selain Allah? Ini pengingkaran keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat sebagian dari hambanya, mereka menduakan Allah dalam ibadah. Allah berfirman, "Ailahun ma'allah?" Adakah sesembahan lain selain Allah? Balhum qaumun ya'dilun. Mereka adalah kaum yang telah menyimpang dari kebenaran. Ini penegasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa ada sih di zaman kita ini yang masih menyembah selain Allah? Banyak. Masa iyalah. Tanggane jenengan? Imam Asy-Syaukani, seorang ulama besar pada abad yang hidup pada abad ke-12, 13 Hijriah. Beliau pernah mengungkapkan isi hatinya. Dia prihatin dengan kondisi sebagian kaum muslimin pada zaman beliau yang bertolak belakang antara ucapan lisannya dengan praktek kesehariannya. Di lisannya mengucapkan Qul huwallahu ahad, tapi ini lagi kepepet. Perginya kemana? Ke kuburan. Bukan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, "Faya ajaban liqaumin ya'kufuna ala kuburil amwat." Kata beliau, alangkah anehnya perilaku sebagian kalangan yang berkumpul di sekeliling kuburan. Kuburan siapa? Alladzina qassaru tahta atbaqis sara. Kuburan orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah terkubur di dalam tanah. Ngumpul-ngumpul, apa tujuannya? Kalau ziarah kubur biasa enggak masalah. Nah, ziarah kubur mengucapkan Assalamualaikum apa? Ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ini enggak masalah. Dan yang sedang dikritisi oleh Imam Asy-Syaukani bukan ini. Yang dikritisi oleh Imam Asy-Syaukani, kata beliau, orang-orang tersebut berkumpul di sekeliling kuburan, wa yatlubuna minhum minal hawaij ma la yaqdiru alaihi illa Allah azza wa jalla. Mereka memohon, meminta kebutuhan-kebutuhan mereka kepada siapa? Kepada orang yang ada di kuburan tersebut. Padahal tidak ada yang mampu untuk memberikannya kecuali hanya siapa? Allah. Jadi yang dikritik oleh Imam Asy-Syaukani itu bukan ziarah kuburnya. Tapi yang dikritik oleh beliau adalah apa? Ngumpul-ngumpul di situ, minta-minta kepada siapa? Mbah Sopo? Hah? Mbah Marijan? Sama mbah yang ada di situ. Ya. Minta di situ, wahai mbah sapa, wali sapa. Saya ini punya anak nuwakal banget iki carane piye mbah supaya jadi anak yang baik. Enggak pernah dididik ya. Ya. Gimana minta-minta ke situ? Mbah, saya ini usahanya lagi mundur. Gimana caranya supaya usaha saya apa? Maju lagi. Mbah, anak saya ini mau masuk UMPTN, mbah. Gimana caranya supaya bisa lulus? Masya Allah, sampai UMPTN saja bela-belain mengadakan riwas. Napa riwas? Hah? Gak ada yang tahu nih. Riwas itu adalah ritual wali songo. Ya, jadi ini ada ini di koran-koran ya, atau di tabloid-tabloid yang suka menjajakan seperti itu. Mereka mengadakan ritual tersebut, jadi didatangi seluruh kuburan para wali tersebut. Andaikan mereka mendoakan saja, itu lebih ringan. Tapi banyak di antara mereka yang bukan sekedar mendoakan, tapi apa? Meminta. Ini yang berbahaya. Kata Imam Asy-Syaukani, alangkah anehnya orang-orang yang seperti ini. Kaifa la yatayaqqaduna lima waqa'u fihi minasy-syirk. Kata beliau, mengapa mereka tidak mengerti
bahwasanya mereka itu telah terjerumus kepada perbuatan apa? Syirik. Wala yantabihuna lima halla bihim. Dan mereka tidak sadar bahwasanya mereka telah menyelisihi dari kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika mereka minta sama orang yang di kuburan, mereka nggak sadar bahwasanya mereka itu sudah bertentangan dengan kalimat yang senantiasa dia ucapkan. Bahkan mungkin mereka mengucapkan kalimat tersebut di kuburan. Iya Pak ya? Nah, sambil mengucapkan kalimat tersebut, mereka juga minta kepada orang yang di kuburan. Yo aneh toh. Barusan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Bahkan nggak cukup sekali. Mungkin sampai 100 atau 1000 kali. Tapi setelah itu, tidak konsekuen. Meminta kepada yang ada di dalam kuburan. Kemudian kata beliau, wa madluli qul huwallahu ahad, dan orang tersebut tidak sadar bahwasanya dia itu sudah menyelisihi isi dari qul huwallahu ahad. Tapi kata beliau ada yang lebih aneh dari itu. Itu kata beliau sangat aneh. Orang terjerumus kepada kesyirikan tapi enggak sadar. Ada yang lebih aneh dari itu kata beliau, wa a'jabu min hadza. Yang lebih aneh dari itu, ittila'u ahli ilmi ala ma yaqa'u min haula. Ada sebagian dari ahli ilmu, sebagian dari yang dinamakan ulama dalam tanda kutip yang mengetahui perilaku orang-orang tersebut, wala yunkiruna alaihim, dan mereka tidak mengingkari perbuatan orang-orang tersebut. ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى بل إلى ما هو أشد منها. Dan sebagian dari ulama tersebut tidak berusaha menghalangi orang-orang tersebut untuk tidak terjerumus kepada perilaku jahiliyah terdahulu atau bahkan yang lebih parah dari itu. Kata beliau tutup ungkapan hatinya dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lebih memprihatinkan lagi. Manakala ada orang yang berilmu melihat perilaku seperti itu dibiarkan. Bagaimana mereka akan mempertanggungjawabkan amanah yang mereka emban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan yang lebih parah, malah ada yang apa? Yang mensupport. Wah, gue apik gue. Nah. Dinding-dinding sepak pimpin bentongan iki bayar pira. Subhanallah. Apa yang akan mereka persiapkan ketika mereka ditanya di hadapan Allah Jalla wa Ala? Para ulama mereka mengemban amanah mulia untuk menjelaskan al-haq kepada umat. Untuk menjelaskan, menerangkan kepada mereka seandainya mereka keliru, ini adalah keliru. Seandainya mereka terjerumus kepada kesyirikan, kewajiban para ulama adalah mengingatkan bahwasanya ini syirik. Dan mereka harus mengucapkan hal itu tanpa merasa takut dengan celaan manusia. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka seharusnya mengucapkan al-haq. Yang hak adalah hak. Yang batil adalah batil. Yang syirik adalah syirik. Yang tauhid adalah tauhid. Tanpa merasa takut untuk dicela. Itulah kewajiban para ulama. Namun sayang, pada zaman ini ketika ada orang yang berani bersuara dengan suara yang lantang, mereka terpaksa harus diapa? Harus disingkirkan, harus disisihkan, dicap ini dan itu, radikal, apalagi, keras, apalagi, fundamental, apalagi, subhanallah, itulah resiko. Resiko orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Resiko orang-orang yang mengajak umat kepada kebenaran. Resiko orang-orang yang mengusung bendera tauhid dan memerangi kesyirikan. Itulah resikonya. Tapi seharusnya para ulama mereka itu seperti karang di tengah lautan. Karang itu kalau dihempas dengan ombak gimana? Gimana? Kokoh. Ya. Tetap kokoh. Ya. Walaupun dihembas ratusan ombak, walaupun ombaknya tinggi, karang tersebut tetap kokoh. Itulah seharusnya karakter para ulama. Ya.
Menyuarakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tanpa merasa takut kepada siapapun juga. Tapi dengan kata-kata yang santun. Dengan apa? Dengan kata-kata yang santun, dengan sopan, dengan cara yang elegan. Ya. Jadi jangan sampai ada istilah darwo. Apa darwo? Semoga nggak ada yang namanya darwo di sini ya. Ini ada istilah di daerah Solo. Kemarin saya kedatangan tamu dari Solo. Ada sebagian orang yang semangat dalam menyuarakan tauhid ya, dalam memberantas syirik, tapi kadang-kadang mereka kebablasan ya. Ora peduli ya. Pokoknya nggak lihat apa yang akan diakibatkan fitnah, huru-hara dan sebagainya. Darwo kata mereka. Apa? Modar apa? Darpo, modar ora popo. Surapopo modar ya ora popo. Pokoknya kita harus ya. Ini beda ya. Bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan di sini adalah menyebarkan tauhid, menjelaskan kesyirikan kepada umat, tapi dengan cara yang apa? Yang santun. Dengan cara yang bijak, ya. Dengan cara yang sopan. Dengan argumen yang kuat. Bukan hanya sekedar mencaci dan memaki. Kalau hanya sekedar mencaci, memaki semuanya bisa. Tapi menjelaskan tauhid ini dibungkus dengan argumen yang kuat. Dalil dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Disematkan perkataan para ulama salaf. Ini jarang. Ya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh para ulama. Sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan ada yang bertanya, silahkan. Ana lama mengikuti riwas. Nah, betul kan? Ada yang ikuti riwas kan? Ana bilang apa tadi? Makam wali-wali dan seterusnya, Simtud Duror dan seterusnya. Sekarang saya rutin ikut pengajian. Bagaimana cara bertaubat? Cara bertaubatnya adalah dengan satu, menyesal atas apa yang sudah dilakukan dahulu. Kemudian yang kedua, bertekad bulat untuk apa? Tidak mengulangi. Kemudian yang ketiga, meninggalkan seluruh ritual-ritual tersebut yang tidak ada tuntunannya. Ya, ini syarat-syarat taubat apa? Nasuha. Yang pertama, meninggalkan perbuatan tersebut. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, bertekad untuk apa? Tidak mengulanginya. Dengan seperti insya Allah Anda sudah dianggap taubat nasuha. Ada yang lain silahkan. Dari jamaah bahwa mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Bagaimana batasan makmum yang masbuk mendapatkan rakaat imam? Seandainya dia itu mendapatkan rukuknya imam. Artinya ketika dia rukuk, ya, masuk masjid, kemudian dia apa? Rukuk. Dia itu sempat rukuk beserta imam. Bukan ketika dia sampai ke shaf, imamnya sudah apa? Bangkit. Bukan. Kalau ini dia tidak teranggap dapat satu rakaat, tidak. Tapi yang dimaksud mendapatkan rukuknya imam, maksudnya adalah ketika dia sampai di shaf, kemudian dia Allahu Akbar, lalu apa? Rukuk. Dia sempat rukuk beserta apa? Imam. Walaupun dia sebentar, kemudian imamnya bangkit, dia sudah dianggap mendapatkan satu apa? Rakaat. Dan ini kadang-kadang agak susah juga. Makanya pada zaman Nabi SAW pernah ada di antara sahabat Nabi SAW, saking pengen dapat rakaat beserta Nabi SAW, begitu masuk mana? Pintu masjid. Ini kan dia takut kalau dia jalan dulu sampai sini, nanti Rasul sudah apa? Sudah berdiri lagi. Makanya beliau langsung rukuk dari mana? Pintu. Kemudian dia berjalan sambil apa? Sambil rukuk. Ini pernah nggak kejadian seperti ini? Pada zaman Nabi SAW pernah kejadian. Pada zaman Nabi SAW pernah kejadian. Ketika selesai sholat, Nabi SAW berkata,
Zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah semangat kamu. Ya, jadi kamu tuh semangat pengen dapat apa? Rakaat. Tapi kata Nabi SAW, wala ta'ud. Dalam satu riwayat atau dalam satu bacaan dikatakan wala ta'ud, dan jangan engkau ulangi lagi. Ya, jadi jangan kemudian kayak anak hadis kayak. Nanti ada orang pada gerunduk-gerunduk kayak gitu, nanti banyak nanti ngaji nanti. Masjid Agung karo sapa. Wah. Ya. Jadi itu nasihat dari Nabi, wala ta'ud, jangan apa? Jangan diulangi. Jadi itu enggak benar ya, enggak benar. Ya, kalau misalnya pengen dapat rakaat imam ya berangkatnya kapan? Aja komat nambah apa? Nambah wudu. Komat nambah wudu. Ya susah ya. Silakan ada yang lain? Ya. Ya. Allah Maha sempurna dan tidak butuh kepada yang lainnya. Kenapa Allah menciptakan malaikat dan rasul? Ada malaikat apa? Ada malaikat Jibril yang tugasnya untuk apa? Menyampaikan wahyu. Ada malaikat Mikail yang tugasnya apa? Untuk mengirim hujan dan angin. Ya. Tadi katanya Allah nggak butuh. Kok Allah menciptakan apa? Malaikat. Jawabannya, Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah butuh dengan apa? Malaikat. Bukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Apalagi kalau misalnya kita itu melihat bagaimana bentuknya malaikat, ya. Yang disebutkan bahwasanya malaikat Jibril memiliki sayap berapa? 600 kalau nggak salah, 600 ya. Sayap yang satu sayapnya itu adalah sepanjang apa? Sepanjang timur sampai apa? Barat. Ini adalah satu sayapnya dan satu malah malaikat. Kita terkagum-kagum dengan apa? Dengan bentuknya malaikat Jibril. Apa kita tidak lebih terkagum lagi dengan yang menciptakan malaikat Jibril? Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah menciptakan malaikat, bukan karena Allah butuh dengan malaikat, bukan. Tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa besarnya. Kemudian luar biasa sucinya. Para malaikat kan tidak pernah melakukan perbuatan apa? Dosa. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah berbuat maksiat dengan perintah Allah. Ya. Jadi bukan karena kebutuhan Allah akan apa? Malaikat. Dan juga Allah menciptakan Rasul bukan karena Allah butuh dengan Rasul. Tapi Allah menciptakan Rasul adalah karena kasih sayangnya Allah kepada kita para manusia. Kenapa? Dan itu telah diisyaratkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian Rasul dari jenis kalian sendiri. Jadi ketika orang satu jenis, ya, kan lebih mudah untuk apa? Komunikasi. Ya. Kalau Rasulnya dari apa misalnya malaikat, kita baru ketemu malaikat Jibril udah lemes kita. Besar sekali. Nah, ketika Allah mengutus Rasul dari kalangan kita sendiri, satu jenis dengan kita, ini adalah mempermudah kita. Inilah salah satu bentuk sayangnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian Rasul dari kalangan kalian. Satu jenis dengan kalian. Jadi bukan karena Allah butuh kepada siapa? Para Rasul. Ada lagi tadi? Ya. Bagaimanakah para penyaluran zakat yang benar? Baik apakah lewat amil zakat atau sendiri? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Seandainya mau melalui amil zakat, maka dipastikan amil zakatnya itu adalah orang yang amanah, terpercaya. Akan menyampaikan zakat tersebut kepada apa? Kepada yang berhak. Ya. Setelah itu dipastikan, silahkan berikan kepada mereka. Mungkin mereka lebih mengetahui kantong-kantong apa? Kemiskinan. Ya. Maka nggak masalah lewat amil zakat. Kalau mau disampaikan sendiri pun, boleh saja. Misalnya kita memiliki orang miskin dan itu saudara kita. Nah, orang miskin saudara kita, entah paman kita, bibi kita, ponaan kita. Nah, orang-orang yang seperti ini kerabat kita, yang tahu kita dan mereka miskin dan ini mereka lebih berhak untuk mendapatkan zakat kita dibandingkan siapa? Dibandingkan yang bukan kerabat kita.
Karena apa? Karena zakat untuk kerabat itu kata Nabi shadaqatun wasilah, dianggap sedekah dan silaturahmi. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.